Untuk saya, tapi saya punya prinsip, ya Allah, saya mau bangun lebih awal dan saya mau tidur lebih akhir, karena ini bukan main-main lawan kita. Saya budayakan pagi jam 3 keluar rumah, saya sholat subuh dimanapun saya ketemu masjid dan azan sebentar lagi. Saya bikin peraturan sama sopir saya, jangan kasih tahu masyarakat di sini kalau saya calon bupati, dan jangan juga kasih tahu kepada masyarakat di sini. Waktu itu saya masih anggota DPRD. Pokoknya kita sholat subuh, kalau ditanya sebutkan nama saya saja. Itu aturan. Tapi alhamdulillah sampai hari ini saya belum pernah sholat subuh di masjid manapun yang orang nggak tahu saya. Minimal pernah dengar nama saya. Begitu nyebut nama Fitron, dia langsung kaget. Fitron calon bupati. Ya harus dijawab kan kalau itu kan. Iya Pak. Oh subhanallah. Jadi kadang-kadang merebut yang kenal sama saya. Tapi setelah salam, setelah zikir, merebutnya berdiri. Bapak, kita kedatangan calon bupati. Jangan bubar dulu. Beliau kasih untuk waktu perkenalan. Jadi kampanye di masjid kan. Jadi satu masjid ke masjid lain. Ya Allah, tunjukkan saya bagaimana saya bisa ketemu orang baik. Kenapa kelilingnya bukan maghrib? Saya mau kelilingnya subuh. Supaya apa? Di situ justru saya mencari yang sedikit. Supaya apa? Supaya niat kampanye jauh lebih kecil daripada niat memang pengen subuh keliling. Alhamdulillah saya bisa keliling dan akhirnya dari situ saya ketemu. Atas izin Allah hari ini terbentuklah banyak organisasi ulama, terbentuklah banyak organisasi kiai. Kalau dihitung di jumlah persentase dari ujung Cadasari sampai Sumur, insya Allah 80. Jangan-jangan Pak Kiai Santawi, kiai ada di kita 90 sekarang. 90% mungkin kiai ada di kita. Kenapa? Karena untuk melawan kekuatan yang sedemikian besar ini nggak bisa hanya soal lahir. Ini harus soal batin. Pasukan kita harus benar-benar orang yang soleh. Pasukan kita benar-benar harus digarap dari satu masjid ke masjid, dari pesantren ke pesantren. Kenapa? Wa may yattaqillah yaj'alhu makhraja. Biar Allah siapin jalannya dan Allah tahu bagaimana cara membuat kita jadi menang. Contoh debat kemarin, betapa dari pembukaan Muhaimin diserang, tapi justru lawannya Pak Dimyati keselio lidah berkali-kali. Kalau ada yang nonton, itu Allah yang menggerakkan lidah Bu Airin untuk menyampaikan sesuatu dengan lugas dan membuat Pak Dimyati blunder. Itu kan kekuatan Allah. Dan alhamdulillah dari perjalanan sahabat saya dari satu ke satu, sekarang banyak sekali kemudahan. Dan hari ini saya bertemu dengan bapak-bapak sekalian. Ini bukan kebetulan, ini Allah atur, ini Allah pertemukan, dan semoga saja Pak Gerbatu bisa membuat sejarah. Amin. Nah, saya membayangkan, kok sekarang perjuangan yang orang-orang di sebelah saya ini kok banyak pengorbanan. Ada orang di Patia masang gambar saya, didatengin sama orang camat, ngutus datang ke tim saya, punya sawah luas, copot spanduk Fitron. Kalau nggak dicopot, kamu nggak bakalan bisa beli pupuk. Oleng tim saya, dicopot spanduk saya. Tapi dia lapor ke saya, Pak, hati saya ke Bapak, tapi maaf ini spanduk, takut ada yang lapor ke Bapak, saya cabut karena saya diancam nggak bisa beli pupuk. Ada guru, ada tim Bara Muda di Cimanuk, bapaknya guru, bapaknya didatengin, kalau anak kamu masih kampanye, kamu saya pindahin ke Cigoro. Nangis-nangis bapaknya ke anaknya keluar dari Bara Muda. Saya kehilangan Bara Muda. Cara-cara seperti itu dilakukan di mana-mana. Ketika tadi saya sebutkan, semua mengiyakan. Jaringan mereka dari Binwil, camat, kepala puskesmas, lurah, bahkan ada desa, walaupun hatinya mungkin pengen berubah. Ini apa? Saya mencari, kok ini bisa kayak gini? Ada nggak sejarah dalam kehidupan alam raya ini diciptakan sama Allah, dalam sejarah masa kehidupan orang terdahulu, ada nggak pemimpin yang seperti ini? Ternyata bapak-bapak dan hadirin sekalian, Allah sudah membuat perumpamaan dalam Al-Quran. Al-Quran itu ada nama surat namanya Al-Ankabut. Apa arti Al-Ankabut? Laba-laba. Bagaimana laba-laba membuat sarangnya? Jejari. Coba bayangkan, betul nggak? Jejari. Jadi kepala dinas, camat, kepala puskesmas, RT, kira-kira seperti itu ya. Rapi kan sarang laba-laba? Bisa dibayangkan sama bapak-bapak sarang laba-laba? Ya. Bisa. Pertanyaannya, bagaimana caranya laba-laba makan?
Laba-laba itu nggak pernah pergi jalan-jalan ke pohon-pohon nyari makan. Laba-laba itu nggak pergi jalan di tanah nyari makan. Nggak ada, Pak. Laba-laba itu diem di tengah. Dia tunggu ada serangga yang terbang kejebak, jadi lemah. Dia jalan, tet, dia makan. Balik lagi ke tengah. Ada nyamuk terjerat, dia makan. Laba-laba makan dari